Baik, Kakak, kita mulai kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kakak-kakak semuanya warahmatullahi wabarakatuh. tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam mengikuti kegiatan PKG ini sampai selesai. Seperti yang sudah kita sepakati bersama, keluar 14 sekarang, masuk 14, keluar juga 14. Jadi ada perubahan. Kalau kemarin kita berkutat di angka 13 masuk 13 keluar, jadi sekarang kita pegang angka 14 ini. 14 masuk, 14 keluar. Oke, sepakat kakak-kakak? Baik kakak, pada sore hari ini kita akan berefleksi bersama 1JP terkait materi yang akan saya paparkan nanti. Nah, oke, modul kita masih terkait refleksi seperti pertemuan pertama, namun seperti yang modul di LMS, yaitu merefleksikan refleksi, ya kakak ya. Nah ini tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta keperpihakan pada murid. Nah, agenda kita yang pertama mengenal refleksi, mengapa dan apa. Sudah kita jelaskan di awal bahwa refleksi itu adalah proses keyakinan, proses berpikir, menata diri, ya kan? Suatu tindakan secara sadar dan dilakukan untuk meningkatkan peran guru kita sebagai guru PJOK. Dan juga sementara untuk refleksi murid adalah cerminan bagi mereka, apakah mereka sudah bisa menerima materi yang kita sampaikan, apa kelebihannya dan apa kekurangannya, itu adalah sebuah refleksi. Baik kakak-kakak semuanya, mari kita baca sama-sama kutipan dari Albert Einstein, Bapak ilmuwan. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Kita belajar hari ini, belajar dari hari kemarin, apakah kemarin itu lebih baik atau kurang baik, dan hidup kita adalah untuk hari ini. Dan harapan kita dengan kegiatan PKG ini ada harapan yang baik untuk menunjang profesi kita selaku guru PJOK setelah lulus dari mengikuti kegiatan PKG PJOK ini. Mengenal refleksi mengapa dan apa. Mengapa penting bagi kita untuk kita melakukan refleksi. Kakak semuanya, saya yakin kakak sudah menjawab beberapa pertanyaan di LMS. Jadi hari ini kita hanya berefleksi terkait materi-materi yang sudah kita sampaikan, dan sudahkah kita melakukan refleksi selama kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kak Nixon, saya pengen dengar karena Kak Nixon termasuk aktif nih di LMS.
mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi, Kak Nixon? Ya, untuk kita berefleksi dulu sebelum materi selanjutnya. Persilakan. Halo, Kak Nixon hadir? Halo, hadir ya. Kak? Ya, silakan Kak Nixon. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Ya, kita penting melakukan refleksi karena refleksi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran kita, Kak. Oke. Baik, terima kasih Kak Nixon. Itu jawaban dari Kak Nixon bahwa refleksi penting adalah untuk merintrospeksi diri kita, apakah selama kegiatan belajar mengajar kita sudah menyampaikan dan menyalurkan ilmunya dengan baik kepada siswa atau belum. Terkait efektif atau tidak, yang terpenting adalah kita tidak pernah berhenti untuk mencoba dan melakukan refleksi-refleksi setiap kali pertemuan atau setiap kali terjadinya proses belajar mengajar. Kalau dengan hal seperti ini ternyata tidak mujarab, kita coba lagi dengan hal yang seperti ini. Tidak lagi, kita coba lagi. Jangan pernah berhenti mencoba untuk menata diri menjadi guru PJOK yang selalu diingat oleh peserta didik. Saya yakin kakak-kakak semuanya sudah menjadi bagian terpenting bagi peserta didiknya. Maksud saya adalah mungkin ada beberapa dari kita sangat dinanti-nantikan kehadirannya oleh peserta didik. Dan saya berharap setelah kita mengikuti kegiatan PKG ini, wawasan kita bertambah dan kehadiran kita semakin dinanti-nantikan oleh peserta didik. Baik kakak, seperti yang kita sampaikan dari awal, tindakan seorang guru itu ada dua. Ada tindakan rutin, ada tindakan reflektif. Seperti yang pernah saya sampaikan, secara perlahan marilah kita sama-sama merubah pola dari tindakan rutin menjadi tindakan reflektif. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita merubah atau menggantikan tindakan rutin ini menjadi tindakan reflektif? Silakan kakak-kakak menyampaikan argumentasinya terkait tindakan rutin dan tindakan reflektif setelah kita beberapa modul yang kita bahas, beberapa materi, bagaimana tindakan kita selama ini, sudah berubah ke tindakan reflektif ataupun belum. Silakan kakak-kakak, saya kasih kesempatan untuk menyampaikan argumennya. Kakak, silakan. Apakah kita sudah mengabsen dengan cara yang berbeda? Kemarin juga pernah disampaikan oleh Kak Eka Saputra. Kakak yang lain, bagaimana? Kak Ardi Zendra dulu untuk pemanasan. Ini dia. Oh, oke Pak, terima kasih kesempatannya. Ya, silakan. Kita mencoba menjawab. Jadi kalau pengalaman saya mengajar yang sangat sering dilakukan ya ini tindakan rutin itu salah satunya adalah absen. Yaitu lanjut dengan penyampaian doa kepada anak-anak, terus masuk ke evaluasi atau materi pembelajaran. Ya, kalau di dalam kelas, tapi kalau di lapangan otomatis kan kita guru olahraga pasti berbaris, tidak wajib. Sudah itu berbaris, jelas kami berdoa dahulu, ya sudah berdoa barulah menyampaikan materi yang disampaikan. Terus lanjut ke tindakan
reflektif, ya sama tadi yang absen, terus itu menyampaikan materi-materi dengan membawa alat-alat bantu, misalnya yang kita ajarkan, misalnya materi bola besar, salah satu misalnya sepak bola, ya jelas kita membawa alat-alat salah satu sepak bola. Terus kita membagikan kelompok, ya, kelompok yang bisa diajak untuk bermain. Kalaupun nggak bisa bermain, jelas kami yang sering kami lakukan ya ini memodifikasi. Terutama kadang kalau pemain bola besar nih perempuan agak kurang minat. Jadi setidaknya saya pun berinisiatif memodifikasi cara bermain, tapi tidak lari dari materi gitu. Yang penting anak semuanya bermain dan mengenal apa itu materi yang kita pelajari. Terus lanjutkan. Terus memberikan kalimat-kalimat yang mudah dipahami anak, ya. Salah satu apa itu permainan sepak bola, apa teknik dasarnya, dan hal-hal yang lain gitu. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih Kak Ardi Zendra. Itulah tindakan rutin yang sering Kak Ardi Zendra lakukan ketika proses belajar mengajar. Timbul lagi pertanyaan baru. Pernah tak Kak Ardi, Pak Ardi panggilannya ya, Kak Ardi melakukan tindakan reflektif? Artinya memang memerintahkan anak untuk berbaris. Tindakan reflektifnya adalah pernah tak Kak Ardi meminta anak berbaris tapi dengan cara yang unik, cara yang berbeda. Nah, itu maksud saya. Kalaupun cara berbeda, bagaimana biasanya Kak Ardi melakukan itu? Silakan. Oke, saya akan coba menjawab menurut pengalaman saya. Jadi cara saya bermacam-macam. Pertama, anak saya suruh aktif dalam mengatur barisan pola misalnya. Atur barisan pola 3-3 misalnya. Aturan 3-3, sudah itu saya coba menyebutkan nama satu siapa yang misalnya tidak bentuk barisan 3, siapa namanya gitu. Sebut gitu. Terus dengan ada lagi cara kedua dengan cara berbaris sambil menentukan kelompok gitu. Kalau misalnya kelompoknya belum lengkap atau itu, dia siap akan menjadikan panutan ketua kelas untuk mengabsenkan teman. Itu metode saya. Kalau mungkin yang lain lebih menarik lagi gitu. Ya. Baik, terima kasih Kak Ardi Zendra. Kak Dewi Soleha hadir. Kak Dewi Soleha. Ya, hadir. Terkait hal ini Kak Dewi Soleha, selama kita sudah mengikuti kegiatan PKG, bahkan ini juga sudah kita bahas di awal tentang tindakan refleksi. Apakah Kak Dewi Soleha sudah mulai merubah dari tindakan rutin ke tindakan reflektif? Atau memang dari dulu memang seperti itu? Silakan Kak Dewi Soleha. Maaf Pak, apa pertanyaannya tadi Pak? Pak dong, Pak. Oke. Kita sudah sudah melakukan sudah mempelajari beberapa materi terkait tindakan rutin, tindakan refleksi. Apakah Kak Dewi Soleha sudah mulai merubah dari tindakan rutin ke tindakan reflektif sesuai dengan apa yang kita pernah pelajari? Atau memang dari dulunya Kak Dewi Soleha sudah reflektif sekali? Sebelum ikut PKG ini saya memang udah rutin macam itu Pak, memang sejak pagi macam itu. Pokoknya nggak absen tak
berbeda dengan kawan-kawan yang lain. Saya nyuruh anak baris beda dengan kawan-kawan yang lain. Silakan argumentasinya Kak Dewi Soleha. Kalau kami Pak, sejauh ini masih dalam proses belajar Pak. Maksudnya belum 100% ke mengubah ke yang ke apanya. Reflektif ya. Masih rutin lah Pak. Masih kepada zona tindakan rutin ya. Ya, rutin Pak. Oke, baik. Secara perlahan Kak Dewi Soleha akan melakukan itu secara bertahap ya. Karena seperti yang kita bahas kemarin bahwa melakukan kegiatan proses belajar mengajar yang melibatkan peserta didik itu memang butuh proses yang sedikit panjang karena kita merubah kebiasaan. Merubah kebiasaan itu bagi sebagian orang mungkin mudah, namun mempertahankan kebiasaan itu yang susah. Ada sebagian orang merubah kebiasaan reflektif itu sangat lama sekali. Tapi sekalinya dapat, sekalinya bisa, dipertahankan. Bahkan berubah-ubah tindakan reflektifnya. Makin aktif. Ya kan? Jadi sama-samalah kita mulai merubah tindakan-tindakan kita sebagai seorang guru dari tindakan rutin sampai ke tindakan reflektif. Ya, ini sudah kita bahas juga kemarin 7 karakteristik. Nah, analisis cerita. Nah, ini kemarin kita bahas di LMS ya, kita jawab di LMS. Silakan ya, belajar dan terus belajar. Betul. Bahkan saya sampai saat ini juga tidak pernah berhenti untuk belajar. Karena kita menghadapi beberapa siswa yang setiap tahunnya itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Kadang-kadang kan guru-guru kadang banyak mengeluh. Tak sama dengan budak dulu deh, yang budak sekolah ini. Yang tahun kemarin tuh budaknya pandai-pandai semua. Yang trip ini memang pening awak nengok pelaku nih. Itu tinggal kita lah lagi kakak-kakak. Ya kan? Bagaimana kita merefleksikan seperti itu. Nah, sering ketemu kita kan dengan cerita-cerita yang seperti itu. Mengeluh dengan murid yang sekarang, siswa yang sekarang. Kakak yang lain masih dengar suara saya? Aman? Wah, Kak Rian Abdullah. Aman. Oke, saya sudah dengar aman, ini aman lah semuanya. Walaupun jempol aja yang keluar, ada bedelau lah tuh. Oke, Kak Jazrizal, kalau mau ketawa boleh dihidupkan mikrofonnya. Baik, terkait cerita Pak Raga ini kan, kita sudah menjawabnya juga di LMS kemarin. Baik, kakak-kakak, saya akan mengirimkan link Jamboard dan di situ juga sudah ada beberapa pertanyaan. Silakan nanti kakak-kakak jawab di link Jamboard dan kita akan melakukan diskusi terkait refleksi kakak-kakak yang kakak-kakak jawab di link Jamboard nanti. Oke, Suai? Lanjutkan jempolnya kalau Suai. Ya, terima kasih kakak-kakak.
Dan saya juga akan mengirimkan di WA grup untuk link jambotnya. Nanti boleh kakak-kakak isi di HP-nya masing-masing jika tidak Jimit menggunakan laptop. Saya kirim di grup ya kakak ya. Oh, sebentar kakak, jangan dijawab dulu. Saya salah mengcopy link jambotnya. Bentar kakak ya. Ada yang dah bisa buka? Ya. Jawabannya tuh kak. Ya. Saya salah copy. Ini ya punya wasi lain kayaknya nih, yang saya kopikan ke sini. Ya. Sebentar. Kak Fasil, izin bertanya boleh Kak? Ya, silakan kak. Saya lagi menyusun link jambotnya. Gini Kak, saya ingin bertanya nih Kak. Ini link jambot nih harus Ya. wajib diisi Kak ya. Soalnya saya sebelum-sebelumnya juga tidak mengisi gitu karena tidak bisa dibuka linknya. Yang awal kemarin kan ada yang tambah plus tuh kata kakak kan. Oh itu Terus Padlet kemarin tuh. ya terus yang selanjutnya saya juga tidak bisa membuka link kenapa entah harus tambah aplikasi HP ini entah gimana Kak. Itu wajib atau gimana Kak? Terima kasih Kak. Ya, terima kasih. Sebentar kak ya. Nah, itu untuk link jambot yang baru kak ya. Ada beberapa
ketentuan yang sudah diatur sedemikian rupa oleh terkait kegiatan PKG dikatakan wajib juga tidak dikatakan tidak ya juga macam wajib, karena kegiatan-kegiatan link jambot dan lain sebagainya itu terekam di kegiatan ini. Jadi dia terekam itu berbentuk file, dan itu menjadi salah satu untuk salah satu bukti kegiatan inilah, gitu kan. Karena kan ada beberapa fitur yang harus dimainkan di kegiatan tatap maya ini, gitu. Jadi kalau memang bisa ya diusahakan, kalau memang gagal untuk masuk ya mau gimana lagi, tapi diusahakan dulu lah kakak ya. Ya Terima jawab. kasih Kak Fasil. Ya sama-sama. Berarti bisa menyusul ngisinya Kak ya? Nanti saya coba, kalau kakak jawab itu bisa saya kirimkan ke WA pribadi aja. Ya Kak, makasih Kak Fasil. Ya sama-sama. Kak, ya. Saya mencoba untuk menyimpulkan nih apa yang dipertanyakan sama Kak Anggi nih. Ya. Jadi ini kan ibaratnya Jambo nih, kalau saya ini menurut pengamatan saya kan, Jambo ini kan langsung kita meluapkan atau langsung komunikasi melalui chat yang langsung bisa terbaca di aplikasi tersebut. Ya. Jadi tujuannya kalau menurut saya nih, ya betul. Jadi pada intinya di sini nih macam mana kita berkomunikasi secara langsung mungkin Kak Anggi. Itu menurut saya nih. Jadi fungsinya itu, kecuali yang tugas di LMS itu langsung memang terkoneksi di PMM. Sedangkan Jambon ini tidak terkoneksi, karena yang membuat ini Kak Fasil untuk sebagai media untuk komunikasi tukar pendapat kita. Menurut saya gitu ya, Kak Fasil. Terima kasih Kak atas jawabannya. Ya. Karena nanti di akhir kegiatan kami Fasil itu akan membuat jurnal kegiatan. Yang dikhawatirkan nanti kan ada jurnal terkait ini kan. Maksudnya untuk link jambot ini digunakan atau tidak oleh fasilitatornya kan gitu. Silakan kakak jawab di link jambotnya. Sudah ada beberapa sudah saya ganti tuh jawab pertanyaan. Sudah saya kirim WA juga ya untuk link jambot yang baru. Izin Kak Fasil tanya sedikit. Untuk yang di jambot ini kata-katanya terbatas Pak ya, tak boleh lebih dari, soalnya saya mau tulis banyak udah tak bisa. Apakah pengaturannya atau gimana? Itu ya? Iya. Kalau memang terbatas, ditambah aja Kak, ditambah lagi satu lagi kan bisa tuh. Nah, ditambah lagi, dibikin namanya. Pasti dibikin slide baru gitu Pak ya? Iya. Banyak kakak yang sudah menjawab di LMS ini hampir sama sepertinya pertanyaannya. Pertanyaan di LMS. Jadi kalau di LMS itu kan hanya kakak-kakak saja yang baca. Kalau di sini nanti kita diskusikan bersama.
Main kamu. Cara jauh. Nggak sendiri. Jauh kan? Buat tengah. Baik, kakak yang lain sudah menjawab beberapa pertanyaan. Seandainya kakak ingin menyampaikan lebih detailnya, nanti boleh kita raise hand dan memanfaatkan audio visualnya. Namun untuk link jambutnya juga dipersilakan. Tuh. Ini baru ya. Ini soalnya mana nih kok dihapus, apa yang hapus nih? Hilang jawabannya, Pak. Ya, soalnya hilang nih, siapa yang hapus nih? Oh, Ada yang hilang, hapus. jawabannya hilang. Itu Ada yang- modelnya ada- sistem Ini ada yang panik hapus tuh. nih. Ada yang hapus ya, makanya hilang kan nih. Ya. Kakak yang lain, kak ibu-ibu, mama yang cantik-cantik ini, udah mengisi link Jamboardnya, bisa. Kakak, atau Jamboardnya. Ya, ini sudah ada beberapa. Izin Kak Bambang. Ya, Kalau saya lihat nih pada link Jambot ini, itu mungkin ada yang gagal paham Kak Bambang sehingga dia buat coret-coretan di papan gitu Kak Bambang. Mungkin ya. di sini kan yang bagi kakak yang coret tuh itu di bawah tanda panah kakak-kakak itu yang dipilih kalau mau Ya. ketik jawaban. Jadi bukan pena ditekan. Ya. Ditekan habis coret-coret itu. Patut hilang kalau. Oke. Ya, terima kasih Kak Enggi. Kak Enggi pakai stick box nih ya, atau pakai T nih ya, text box. Eka. Namanya tolong kakaknya ditulis namanya.
lama. Itu nggak sama. Ketika pakai remote gitu. Ya, silakan Kak Ade. Tak perasan dari tadi tangan. Kak Sari juga. Ya, boleh. Kak Ade atau Kak Sari dulu nih tadi? Izin Kak Bambang. Ya, silakan Kak Sari. Aduh, sebetulnya saya nak merajuk juga nih. Nama saya dari semalam lagi tak disebut-sebut. Ya. Dari Jangan semalam. mengajuk dulu ya, Kak. Hah? Jangan mengajuk dulu. Taklah. Itu saya nak nanya Kak Bambang, itu saya sudah tulis di jambu. Apa keluar tak yang saya buat di situ? Nampak tak Kak Bambang? Kakak tulis nama tak? Makanya Kakak tulis nama, jadi saya tahu siapa yang nulis ini. Itulah lupa pula tadi. Perasaan saya senang karena saya dapat itu bukan? Kan. Diulang aja lagi Kak, diulang, dibikin namanya. Oh gitu ya. Iya. Di dekat bawah panah itu kan? Ya. Kemudian disimpan. Nah, itu sticky kemudian note disimpan itu. Ya. Oke. Makasih Kak Bambang. Sama. Kak Ade, tadi ada apa Kak Ade? Silakan Kak Ade. Jadi, pecet anak dia Kak Ade kayaknya. Yang warna pink punya saya ya Kak Bambang. Ya. Oke. Jangan diambil kakak yang lain, yang warna pink punya Kak Ade. Dia ngasih tahu kawan-kawan nih. Oke. Makasih Kak Bambang. Sama. Ada yang pesan lagi nggak kakak? Ada. Biar tak diambil orang Kak, ditulis nama di atasnya Kak, biar jadi hak cipta. Oke. Nanti kakak-kakak yang lain boleh saling menanggapi terkait jawaban-jawaban yang sudah kakak paparkan di link Jamboard ini. Karena bentuknya kita diskusi dengan beberapa macam pertanyaan yang ada di link Jamboard yang tersedia di situ. Ada 6 pertanyaan. Ya. Oke. Pengetahuan maupun pembelajaran yang dapat memberikan perbaikan pada diri pribadi dari Kak Ade. Setelah pembelajaran berakhir, yang saya tulis berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di pendekatan model segitiga refleksi Kak Hengki. Luar biasa. Refleksi biasanya saya lakukan pada akhir pembelajaran untuk melihat capaian yang ingin kita dapat. Kak Sari, ya.
boleh kita lakukan refleksi itu di akhir, sehingga untuk proses belajar mengajar pertemuan berikutnya kita sudah tahu nih, ternyata dengan pola yang ini sepertinya respon anak-anak kurang aktif, sehingga untuk pertemuan berikutnya kita bisa mencoba pola-pola yang baru, sehingga proses belajar mengajar kita terutama di kegiatan di lapangan atau aktivitas gerak itu bisa lebih dinikmati oleh peserta didik. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahkan kehadiran kita sebagai guru PJOK itu sangat ditunggu-tunggu oleh peserta didiknya. Aneh nih Pak Jasrizal tak pakai datang nih, awak dah hindu betul nak bergerak nih, gitu kan. Kak Sari nih kok, Ibu Sari kok tak datang-datang ya? Apa ikut PKG kayaknya, atau lagi suntuk ikut PKG ya, gitulah misalnya. Baik kakak-kakak, kakak-kakak sambil mengisi, saya juga sambil membacakan jawaban dari kakak-kakak semuanya, baru setelah itu nanti kita berefleksi atau menanggapi. Kak Eka Saputra, ketika selesai pembelajaran, ketika memulai pembelajaran baru, dan ketika menemukan sesuatu masalah atau tantangan, ya. Selesai pembelajaran juga melakukan refleksi. Ketika memulai tentunya refleksi kita adalah memberi motivasi, dan ketika menemukan suatu masalah atau tantangan, kita juga melakukan refleksi, sehingga di situ timbullah pemecahan masalah yang dialami peserta didik selama proses belajar mengajar. Kak Jasrizal Saputra, Kak Ardi Zendra, memaksimalkan waktu luang untuk evaluasi hasil belajar. Berarti ini setelah masuk ke kantor lah ya, evaluasi apa tadi yang dibuat tadi, betul tak saya buat macam tuh. Itulah tadi, mengevaluasi diri sendiri, ya kan. Hasil belajar itu juga termasuk ke dalam refleksi. Kak Nixon, refleksi saya lakukan pada saat selesai pembelajaran untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap pembelajaran yang saya tulis adalah hal positif dan negatif dalam pembelajaran. Iya, selesai pembelajaran. Dian Abdullah, refleksi biasanya saya lakukan setiap pertemuan saya selalu mencatat hal-hal yang berjalan lancar, kendala yang dihadapi, hal-hal baru yang dipelajari dalam setiap modul. Ya, luar biasa. Izin bentar Kak. Silakan Kak Enggi. Silakan Kak. Ya, silakan Kak Enggi. Mana pergi Kak Enggi? Oh, izin maksudnya. Sorry. Nak pipis. Maksudnya izin. Nak pipis. Itu dia. Salah paham saya. Oke, maksudnya izin keluar ya. Baik, kakak-kakak, kita analisa dulu terkait jawaban kakak-kakak semuanya. Yang pertama di nomor 1 ini, pertanyaan nomor 1, saya coba tampilkan Jamboardnya.
Ya, Kak, kelihatan presentasi saya? Silakan kakak untuk menanggapi beberapa jawaban dari peserta. Kita mulai dari Kak Sari dulu lah. Silakan Kak Sari tanggapi ataupun bertanya ataupun menambahkan terkait jawaban-jawaban dari peserta di soal yang pertama ini. Bagaimana Bapak Ibu menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya menulis refleksi apa saja yang ditulis? Silakan Kak Sari. Kebetulan belum baca pula deh Kak Bambang. Ya, boleh. Ini tampilan saya nampak Kak? Nampak sih. Ya. Bentar. Santai-santai aja Kak Sari. Iya. Maklum lah, mata dah tua ni agak rabun sikit. Nengok yang kecil-kecil tu tak nampak. Betul. Cuma saya risau Kak Sari mengajuk belakang. Orang tua ni memang mudah mengajuk kadang-kadang. Okey. Bisa satu hari awak tak disapa dia, kan dah merajuk dah saya. Saya pun gitu dulu Macam mana Pak Guru kan gitu. Biasa kan anak murid dia, kalau saya di sekolah tu anak-anak yang diam tu yang selalu saya apa kan. Kalau anak yang aktif tu dah biasa dah kan. Ibaratnya gini, kita kasih perhatian lebih sama anak yang seperti itu. Pilih kasih lah sikit gitu. Betul. Berdiferensiasi ya yang kita pelajari kemarin ya. Iya. Kalau anak yang dah pandai itu, biarlah macam Hengki, dia dah pandai itu dah. Macam kami ni kan. Iya. Kapan biasanya Kak Sari menuliskan refleksi dan apa-apa saja yang Kak Sari tulis biasanya? Silakan saja audio visual nggak apa-apa. Oke, biasa tuh kan Kak kalau udah selesai pelajaran memang ya itu kadang tidak di sekolah aja kadang sampai balik rumah pun saya masih merefleksi apa yang saya buat tadi di sekolah. Jadi saya ada semacam catatan kecil saya, di situ saya menulis apa yang akan saya lakukan besok, gitu. Biasanya gitu aja lah, tak yang berbelit-belit lah yang saya buat. Apa yang akan saya lakukan esok harinya, itu aja. Kalau seandainya hari ini anak saya lihat kurang bersemangat, besok apa ya? Jadi saya mencari referensi permainan atau macam mana yang berhubungan dengan materi yang akan saya ajarkan besok supaya anak lebih bersemangat aja gitu biasanya Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Sari. Kalau kita kaitkan dengan pembelajaran kita selama ini dari modul 1 tentang paradigma itu sampai modul 1.3 tentang diferensiasi kemarin itu kan memberi perlakuan kepada siswa dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan karakter peserta didik. Kira-kira refleksi yang selama ini Kak Sari lakukan itu sudah ada hubungannya atau kaitannya dengan modul yang sudah kita pelajari atau belum? Sepertinya lah. Sepertinya sudah ada dan sudah saya merasakan betul selama saya mendapatkan pembelajaran kita di PKG ini, saya lebih mendapat ide-ide gitu Kak. Gitu di sekolah kan, jadi anak pun lebih semangat kalau belajar gitu. Insyaallah. Alhamdulillah Kak. Ya, terima kasih Kak. Iya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu selama menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali kakak harus mulai menulis refleksi? Kak siapa lagi yang perlu saya panggil? Saya tak mau peserta saya nanti apa nih? Peserta saya mengajuk lagi kan? Kak
Kak Dewi mana Kak Dewi? Kak Dewi Soleha. Iya. Silakan Kak Dewi, pertanyaan yang kedua ini. Nah, bagaimana perasaan Kakak perasaan apa yang muncul di pikiran selama menulis refleksi ini? Silakan Kak Dewi Soleha. Izin Kak Bambang. Ya, silakan. Kak Rina itu pun belum pernah saya dengar suara dia lagi tuh. Oh iya, ada Kak Rina yang PPG ya? Ya. Ya. Kak Rina, ya. Kalau Kak Rina selama ini sudah menulis refleksi, baik itu refleksi untuk diri sendiri, baik refleksi untuk peserta didik, apa yang muncul di pikiran setiap kali Kakak menulis refleksi tersebut? Silakan Kak Rina. Karena sepertinya Kak Rina tidak menulis di link Jamboard. Silakan saya beri kesempatan untuk raise hand dan menjawab dengan audio visualnya. Silakan Kak. Silakan Kak Rina. Ada Kak Rina? Baik, kita lewatkan. Kak Jas Rizal, hal apa saja yang menurut kakak atau Bapak Ibu yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Yang menjadi lebih baik setelah melakukan refleksi dan apa tantangan kakak-kakak semuanya ketika menulis refleksi tersebut? Silakan Kak Jas Rizal. Ya. Terima kasih Kak. Ya. Kak Bambang atas kesempatannya. Yang jelas yang pertama perasaan puas Kak setelah menulis refleksi seorang merasa puas karena telah mengevaluasi diri dalam pembelajaran. Kemudian termotivasi Kak. Refleksi dapat memicu semangat untuk terus belajar. Yang ketiga mungkin lebih memahami diri sendiri. Ya. Memahami diri sendiri dalam mengenal kekuatan dan kelemahan diri kita Kak. Ya. Kemudian yang terakhir lebih fokus pada tujuan lah Kak. Oh iya. Ya. Itu aja Kak Fasil. Ya, super sekali Kak Saputra. Ketika kita sudah menulis refleksi, kita lebih memahami diri sendiri dan memberi kekuatan tersendiri untuk kita. Kak Fitri Novita, ya Kak Fitri Novita. Bagaimana Kak Fitri Novita? Ada tak tantangan-tantangan ketika menuliskan refleksi ini? Apa hambatan-hambatannya? Silakan Kak Fitri. Nah, Kak Fitri tadi nyuguh. Ya, silakan Kak Fitri Novita. Jempol aja yang keluar nih kayaknya nih. Oke. Silakan Kak Fitri. Kak Eka Saputra, tentunya Kak Eka sendiri untuk jawaban pertanyaan nomor 4, Kak Eka, mohon penjelasannya. Bagaimana Bapak Ibu menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Silakan Kak Eka Saputra untuk berbagi terkait pertanyaan tersebut yang nomor 4 itu. Saya akan bagikan di layar nih. Silakan Kak Eka Saputra.
Ya, ini jawaban dari Kak Eka Saputra. Kak Eka masih berada di tempat? Baik, Kak Rian Abdullah. Ya, bagaimana seharusnya Bapak Ibu bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang Bapak Ibu butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri Bapak Ibu? Silakan Kak Rian Abdullah. Oke, terima kasih Baik, Kak Fasil. Ya, sama-sama. Jadi bagi saya keterampilan yang harus ditingkat lagi untuk lebih mempertajam atau mendalam dari untuk refleksinya itu tentang pengetahuan, Pak. Kak, pengetahuan kita tentang cara mengajar di era zaman yang modern ini. Jadi kalau dulu cara ngelempar bola itu kita ngelatihnya lempar dari A ke B. Jadi sekarang dengan ada pengetahuan dan media kita bisa meniru contoh melempar bola dengan modifikasi pembelajaran yang lebih senang gitu Pak. Seperti kayak lempar bertanding gitu Pak. Apa? Yang membuat anak susah saya yang sebutkan. Apa nama permainannya itu ya? Ada saya tengok di media sosial, jadi saya coba kan ke anak, jadi lebih bersemangat anak tuh Pak, Kak, dengan kita modifikasi cara melempar bola. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rian. Kak Sari, mohon di mikrofonnya untuk di silent dulu. Ya, seperti yang disampaikan Kak Rian Abdullah tadi, untuk mempertajam penulisan refleksi kita bisa memanfaatkan media-media yang ada sesuai dengan zaman modern pada saat ini. Dan jangan lupa juga kita harus selalu mencoba untuk berdiferensiasi. Artinya menyampaikan materi, memberi perlakuan, baik itu secara kognitif, secara pengetahuan maupun secara psikomotor, begitu juga dengan sikap. Setiap perlakuan kita terhadap siswa bisa saja berbeda-beda sesuai dengan karakter. Dan yang saya tangkap dari Kak Rian Abdullah tadi menyampaikan bahwa untuk memperkuat minat anak terhadap aktivitas fisik yang berupa permainan, maka dilakukan dengan cara berkompetisi, Kak Rian ya, bertanding, berkompetisi. Jadi secara tidak langsung di situ kita mengajarkan anak untuk berjuang, memenangkan timnya. Bahkan di situ juga kita sisipkan anak-anak untuk terlatih menjadi pemimpin, minimal pemimpin tim, memimpin timnya masing-masing. Dan yang kedua bisa kita terapkan kenapa anak melakukan kompetisi, yaitu tingkat sportivitasnya. Kita harus sisipkan itu bahwa berkompetisi itu sangat bagus, harus punya jiwa yang kuat, punya daya juang yang bagus, dan juga berkompetisi. Sportivitas, artinya jika ada kesalahan, kita mengakui bahwa memang itu kesalahan kita. Artinya kita mengajarkan anak untuk berjuang dan
sportivitas dalam setiap kegiatan belajar mengajar. Jadi anak tidak monoton belajarnya, tidak hanya dengan ini saling berhadapan, lempar bola, tutap, dah. Ya, jadi kita bisa dengan berkompetisi. Nah, setelah kita melakukan itu, saja nanti kita evaluasi, kita refleksi dulu. Anak-anak, coba kalian nilai kawan kalian yang berpasangan tadi. Apakah mereka sudah melakukannya dengan betul atau tidak? Bagaimana tanggapannya anak-anak? Ya. Secara tidak langsung kita melibatkan proses belajar kepada siswa. Kalau selama ini yang menilai itu hanya kita saja, tapi untuk berikut-berikutnya ini, setelah kita melakukan kegiatan PKG ini, diharapkan guru mampu untuk melibatkan siswa dalam proses belajar mengajar. Ya. Di samping berkompetisi, nanti ada Kak Rian Abdullah, kita akan ada di modul tatap muka nanti mengenai kegiatan-kegiatan kompetisi yang melibatkan semua siswa, dan siswa berperan aktif di situ, sementara kita hanya memfasilitasi saja. Nah, kita akan ketemu modul itu di tatap muka nanti. Yang penting kakak-kakak semuanya tetap semangat sampai di tatap muka nanti kakak ya. Kak, izin Kak Bambang. Kak Bambang. Ya, silakan Kak Sari. Nak tanya nih, ini dekat papan Jambot saya nih, pertanyaannya apa memang cuma nomor satu tadi, Kak Bambang tak berubah atau macam mana cara nengok deh Kak Bambang? Di situ Kak, yang paling atas itu ada nomor 1 sampai nomor 6 atau nomor 7 itu. Tinggal digeser aja. Coba saya tampilkan dulu ya, saya tampilkan ya. Saya tampilkan dulu. Iya, soalnya cuma ada satu aja pertanyaan di sini punya saya. Saya tampilkan. Silakan Kak Enggi. Ya, ini Kak, atas ini Kak. Kak Sari, bisa dilihat tampilannya? Ini Kak Sari. Oke. Oke Kak, tapi memang di HP saya cuma satu itulah tadi soal deh. Share ya di. Tuhan. Ya. Ini siapa pula? Melintang-lintang. Melintang. Astagfirullahaladzim. Agak tangannya. Saya juga mengingatkan nanti ada yang saya sampaikan di awal kegiatan kemarin bahwa ada video yang harus diunggah di aksi nyata nanti kakak ya. Nanti akan saya ingatkan secara berkala mengenai video yang harus kita upload di LMS terkait materi belajar. Terserah nanti kakak materinya apa, nanti akan di-upload di LMS beserta modulnya. Misalnya modul kita tentang permainan bola voli, teknik dasar bola voli. Nanti video kita adalah video tentang praktek belajar mengajar bola voli seperti itu. Ini saya ingatkan secara berkala supaya kakak-kakak tidak tertinggal informasi. Karena seperti kami kemarin itu banyak yang terlambat bikin videonya. Jadi saya ingatkan secara berkala. Ya, silakan Kak Ade. Terkait video tadi Kak,
Berarti kalau kami di TK menyesuaikan ya, Kak? Ya, menyesuaikan saja Kak Ade, tidak masalah. Oh. Berarti kegiatan fisik lah yang di TK lah ya, Pak ya? Ya. Oke, Kak. Ya, kasih ya, Kak. Ya, sama-sama Kak Ade. Kakak yang lain? Masih ada tanggapan? Kak Ardi Tendra, aman? Ya, Kak Engki, silakan Kak Engki. Berkaitan sama video tadi ya, Ya. kan? Video itu berapa kali pembuatannya Kak? Video aksi nyata itu dia bukan aksi nyata. Aksi nyata nanti ada lagi. Ini video proses pembelajaran, belajar mengajar, itu waktunya hanya 30 menit. Ibaratnya gini Kak Engki, ibaratnya video itu kita tampilkan ketika kita mengajar. Nah, ketika kita mengajar di video itu waktunya 30 menit. Tak boleh diedit. Jadi nanti divideokan, dikirim di LMS. Nanti di akhir kegiatan setelah tatap muka ada lagi nanti video aksi nyata. Nah, video aksi nyata itu merupakan hasil dari kegiatan kita inilah. Artinya kita mengajarnya sudah menerapkan diferensiasi, sudah sudah melibatkan peserta didik, seperti itu. Jadi itu untuk di awal ini sesuaikan saja dengan modul yang kakak ada. Sedikit Kak Bambang. Ya. Jadi yang seperti yang disampaikan Kak Bambang ini berarti ada dua lah kesimpulan yang saya tangkap. Pertama, video kita cara mengajar. Ya kan? Kedua, video atau penerapan ilmu yang telah kita dapat dari awal sampai akhir pembelajaran PPKG ini. Ya, Kak Bambang ya. Bisa tangkap nih. Ya. Nah, jadi berkaitan dengan satu, apakah waktunya sama tuh? Waktu yang modul ajar, waktu kita mengajar itu dengan yang aksi nyata. Waktunya Kak Bambang. Waktunya sama? Sama. Dia di LMS itu sudah ada ketentuannya mengenai waktu itu 30 menit. Oke, video itu berarti tidak boleh diputus-putus kan? Real Ya. kan, langsung bersambung. Ya, siap. Setelah itu gini Kak Bambang, video tersebut kami tentu menyeting nih modul ajar ini dengan waktu yang sekian. Ya tak? Ya. Nah, berarti dengan kami mengancang-ancang misalnya materi nih. Materi itu di apa? Di senam lantai misalnya kan. Cuma perkiraan kita waktu itu bisanya cuma belajarnya guling depan. Mau tahu nih siswanya banyak. Ya. Nah, dengan 30 menit itu cuma kita di tahap rolling lah ya. Nah, jadi seharusnya kan materi lanjutnya kan bisa backroll kan gitu kan. Cuman karena singkatan waktu itu berarti kita ambil satu poin itu aja. Apakah boleh? Boleh nggak? Tidak masalah. Boleh. Kita menyesuaikan waktu saja, dimulai dari awal. Disesuaikan saja. Fokus. Karena menurut saya yang lebih agak-agak susah tuh yang di besok aksi nyatanya tuh. Macam mana kita merangkum, membuat video dengan ilmu yang telah kita dapat. Ya. Nanti kita akan membahas lebih lanjut terkait hal itu ya kakak-kakak ya. Untuk sementara kakak fokus dulu video di awal ini nanti. Sesuaikan saja dalam waktu 30 menit itu pembukaan, kegiatan inti dan penutup. Fokuskan ke kegiatan intinya. Kakak bagilah waktunya selama 30 menit. Ya Kak Jasrizal silakan.
Izin nih Kak, menambahkan soal video tadi, berarti kita bisa post ya kegiatan awal, misalnya di post dulu sedikit, nanti masuk kegiatan inti dilanjutkan lagi, baru penutup. Itu Kak ya? Selama Diusahakan 30 menit. diusahakan kakak untuk tidak putus-putus kayaknya. Jadi Oh gitu ya, tidak boleh awal, di-post Kak ya? Maksudnya ya, videonya tidak terputus, tapi kita nge-post berhenti aja gitu kan, ada video yang bisa dilanjutkan, kemudian berhenti, kemudian lanjut oh praktek ya, lagi ya, misalnya. ya. Boleh. Bukan diputus-putus. Kak Yang penting tidak putus ini maksudnya ya, Kak Fasil. tidak terpisah-pisah. Baik kakak-kakak, sepertinya kita juga sudah di penghujung kegiatan karena pada hari ini kita cuma 1 JP terkait merefleksikan refleksi. Kakak-kakak sudah berefleksi semuanya. Baik kakak, silakan open kameranya kita untuk foto bersama. Wah, timnas nih Kak Jazrizal nih luar biasa nih. Mantap. Nah, ini Itu mamanya mana? orang Kemenpora tuh Kak Bambang. Oh, Kak Jazrizal tuh orang Kemenpora. aduh mak. Kalau Ngecek ada Kak. Oke, Dia pernah dibawa tuh. Kak Sari. Kak Tresni Asih tak datang hari ini ya. Baik kakak-kakak, pemain Liga 2 itu Kak. Oh iya, pemain Liga 2 ngeri ya. Bisa besok di apa nih, berbagi ilmu Kak Jazrizal. Ya. Oke, hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Dah ya. Oke, Kak Niso baik. ini mantap ya, rumahnya ada gambar presiden ya. Itu luar biasa. Itu bentar lagi diturunkan tuh Kak. Baik Kak, mudah-mudahan ada manfaatnya kegiatan kita pada sore hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fasil. Kak Ardi ini orang dia mana nih? Penasaran pula nengok.